Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati akhwati, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. La yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Yang artinya tidaklah seseorang itu menjaga wudunya kecuali orang mukmin. Atau terjemahan bebasnya, hanya mukmin sejatilah yang selalu menjaga wudunya. Jadi orang ini selalu menjaga wudunya dalam pengertian membasuhnya dengan sebaik-baiknya, melakukannya dengan sempurna, dan selalu menjaga wudunya sepanjang waktu. Kita tahu bersama bahwa wudu merupakan bagian dari agama. Wudu merupakan juga syarat dalam melakukan amalan sholat yang merupakan tiang agama. Dan di dalam wudu ini banyak sekali faidahnya, manfaatnya. Baik dari sisi kesehatan, dari sisi medis, dari sisi kebersihan, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa wudu ini dapat memperlancar peredaran darah, juga dapat menenangkan saraf-saraf yang tegang, dan juga bisa membersihkan dari debu yang mungkin membawa bakteri atau penyakit, ya, karena bagian-bagian yang suka bagian anggota wudu ini kan sering melakukan interaksi, ya, artinya sering kena kotor, kena debu dan lain sebagainya. Itu tidak terhitung faedahnya, banyak sekali. Dan wudu juga memberikan semangat baru, ya, artinya contoh kecil, kalau kita dalam perjalanan, umpamanya dalam safar, ya, terus kita istirahat di stasiun atau di transit atau di mana, kita sholat di musola, umpamanya kita wudhu lah begitu, itu kita semangat kembali, kita merasa seperti punya tenaga baru, kita tidak ngantuk lagi. Kalau kita bawa mobil, setelah kita wudhu, istirahat, kita wudhu, kita seger lagi, kita seperti mempunyai mempunyai kekuatan baru lagi, punya energi baru lagi. Itu hanya dari wudhu saja sudah seperti itu. Karenanya wudhu ini tidak hanya diperintahkan waktu kita sholat saja. Wudhu itu diperintahkan juga atau disunahkan kalau kita akan ziarah kubur, kita membawa mushaf, kita membaca Al-Quran, terus kita dalam majelis ilmi, majelis talim, majelis salawat ala Rasul. Ini semuanya kita diminta juga untuk melakukan wudhu. Bahkan tidur pun kita diminta untuk melakukan wudhu. Dan tidak hanya itu, dalam hadis ini kita diminta untuk senantiasa berada dalam keadaan wudhu. Sebenarnya tidak susah-susah amat, ya, apalagi orang yang biasa memang menjaga wudhunya. Sejak kita bangun tidur, umpamanya kita mau sholat subuh, kita telah berwudhu. Terus kita mau berangkat kerja atau berangkat ke sekolah, kuliah, kita mandi, terus kita wudhu. Terus kalau kita di tempat kuliah atau di tempat kantor, kita pipis, kita bisa wudhu juga. Kita perbaharui juga wudhu kita. Kita mau sholat zuhur, kita wudhu juga. Kita mau sholat asar nanti juga kita wudhu juga. Sampai kita sore malam kita ke kamar mandi, kita wudhu. Kita mau sholat isya, kita wudhu. Dan kita waktu malam, kita sholat witir, umpamanya sebelum tidur, kita kan wudhu juga. Dan kita tidur pun bisa dalam keadaan wudhu. Kalau hal ini kita sudah biasakan, ya, justru kita merasa kurang kalau seandainya kita itu tidak dalam keadaan wudhu, dalam keadaan suci. Kan kita merasa enak tuh, ya, artinya merasa tenang, merasa nyaman bahwa kita itu selalu dalam keadaan ibadah. Wudhu ini kan ibadah, selalu dalam keadaan suci, dalam keadaan taharah. Dari sejak kita bangun sampai kita tidur. Bahkan tidur pun kita diminta untuk selalu dalam keadaan berwudhu, karena beda antara orang yang tidur dengan keadaan berwudhu dan orang yang tidak dalam keadaan berwudhu. Di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malak, falam yastayqiz illa qala al-malak, Allahumma ighfir li fulan fa innahu bata tahiran." Yang artinya, siapa saja yang bermalam dengan keadaan suci, maka satu malaikat bermalam bersamanya.
Dan tidaklah dia terbangun kecuali malaikat tadi berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si Fulan yang tidur dalam keadaan wudhu ini, sebab ia tidur dalam keadaan suci." Jadi kita tidur saja karena kita wudhu itu selalu didoakan oleh malaikat. Betapa pentingnya ini wudhu di dalam kehidupan kita. Jadi kita merasa aman, kita juga dicap oleh hadis sebagai ciri orang mukmin yang sejati karena selalu menjaga wudhu, dalam pengertian memelihara wudhu itu sepanjang waktu, dan ini kita jadi sehat. Ini di antara fungsi kenapa kita diminta untuk selalu dalam keadaan wudhu. Jadi kalau ingin menjadi mukmin sejati, maka jaga wudhu. Jaga wudhu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.